Halo semuanya, selamat datang di channel Teknologi. Teman-teman, hari ini kita akan bahas mengenai aplikasi Rupiah Cepat khususnya untuk kalian yang galbay di Rupiah Cepat ya teman-teman ya. Nah, yang mencengangkan lagi, ternyata sebelum kita galbay atau telat bayar di H-1 Japo, pihak Rupiah Cepat ada yang sudah menghubungi nasabahnya. Ini aku dapatkan informasinya dari Facebook dan aku kira ini informasi harus diketahui oleh kalian semua di subscriber Teknologi ya. Ini mengerikan sekali ya. Jadi ini H-1 Japo sudah ada penagihan dari pihak Rupiah Cepat dan bahasanya cukup kasar ya. Meskipun tidak pakai bahasa kasar tapi ini kalau dalam bahasa Sunda nyelekit gitu ya guys ya. Nah, katanya di sini disebutkan, Anda terlalu meremehkan tanpa Anda tahu apa yang akan terjadi ke depannya untuk data Anda. Peringatan, jika sampai di jam 11 tidak ada pembayaran, maka otomatis kami akan melakukan skip trace ke media sosial untuk mencari kejelasan tentang ketagihan Anda. Jangan sesali atas tindakan Anda yang seperti ini. Data-data Anda lengkap bisa kami proses ke Fintech Data Center. Nah, jadi teman-teman, ini padahal dari teman kita yang pinjam di Rupiah Cepat, dia belum galbay, dia belum telat bayar, hanya H-1 Japo. Kenapa bisa ditagih oleh pihak Rupiah Cepat? Nah, mungkin saja si DC salah tanggal ya. Nah, kedua, biasanya nasabahnya bermasalah dari lama. Nasabah sudah bermasalah ya teman-teman ya. Nah, jadi maksudnya sudah bermasalah itu gimana ya? Nah, jadi teman-teman, untuk Rupiah Cepat itu kan dia itu kan sudah legal dan juga sudah OJK. Nah, kadang-kadang kalau kita pinjam di Rupiah Cepat kemudian ada galbay atau telat bayar di aplikasi lain, nah data kita itu ada di data center fintech di AFPI ya, bahwa kita itu sering menunggak di aplikasi lain, makanya DC itu ditugaskan untuk menagih H-1 jatuh tempo. Nah, tapi ya nggak boleh juga sekasar ini ya teman-teman ya. Nah, diperingatkan kembali, dengan Anda hanya terus menghindari dengan cara tidak merespon, tidak akan menyelesaikan tagihan di aplikasi kami. Dan jika Anda masih tidak mau merespon, maka akan dipaksa kami lakukan skip tracing melalui sosial media untuk mengkonfirmasi tagihan Anda. Finansial Anda sudah kami bantu, tapi kenapa saat kami minta kerjasama untuk bayar cepat Anda tidak bisa? Nah, jadi teman-teman, seperti yang udah pernah kita bahas sebelumnya, jadi pihak pinjol itu nggak bakal bisa mengakses kontak dan juga galeri kita. Tapi biasanya mereka itu stalker ke Facebook atau ke media sosial yang kita miliki. Makanya mereka itu bisa tahu siapa teman kita, di mana kita berada. Apalagi kan sekarang kan media sosial itu sering kita pakai buat update story, update kehidupan atau aktivitas pribadi kita ya teman-teman ya. Nah, jadi ini menyeramkan sekali ya. Dan apa yang harus kita lakukan ketika ada DC yang H-1 Japo saja ada yang menagih gitu. Nah, kalau memang benar-benar kalian ditagih H-1 Japo, ya capturekan aplikasi Rupiah Cepat, dibilangin ke DC-nya bahwa ini belum jatuh tempo loh, nanti besok kita akan bayar begitu ya. Dan pastikan kalian itu tidak ada galbay atau telat bayar yang disengaja, supaya kalian itu tidak terbebas dari slik OJK yang di blacklist. Jadi slik OJK kalian aman begitu ya. Dan kalau ada DC yang melakukan pengancaman, kalian jangan ancam balik, jawab saja dengan sopan, kapan kalian akan bayar, kenapa kalian belum bayar, mungkin kalian ingin mengajukan restrukturisasi pinjaman. Pokoknya jangan tersulut emosi, karena kalian ini sebenarnya bisa melaporkan DC Rupiah Cepat yang bermasalah ya. Kalian bisa tinggal hubungi ke CS Rupiah Cepat, tapi ini tidak menghapus kewajiban kalian untuk membayar tunggakan. Begitu ya guys ya. Semoga informasi ini bermanfaat untuk kalian semua. Jika ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Akhir kata, sampai jumpa lagi guys.